Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai suatu cryptocurrency project yang bernama Kepler's Vault. Ya, tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kita disclaimer dulu, ini adalah paid review, tetapi bukan paid shield. Maka kita akan bahas semua dari sisi positif dan negatifnya. Nah, hal yang membuat si Kepler ini unik adalah dia bisa memberikan yield yang cukup besar. Ya, sehari bisa 0,6 sampai 1,2%. Kok bisa? Realistik atau enggak? Kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas mengenai satu cryptocurrency project yang datang dari US. Tepatnya mereka itu dari California ya. Nah, kalau kita lihat di sini, Kepler Vault ini sebenarnya adalah suatu cryptocurrency project yang multi tujuan lah kesannya. Tapi pada hari ini fokus video kita akan lebih ke DeFi-nya mereka ya, di mana di sini mereka memberikan satu tawaran yield yang cukup besar sebenarnya ya. Nanti kita akan bahas apakah make sense atau tidak. Dan di waktu bersamaan juga kita akan membahas mengenai audit ya, karena lagi-lagi kalau DeFi itu sepertinya rada haram ya kalau kita tidak membahas juga auditnya. Dan kalau kita lihat di sini dia sebenarnya sudah diaudit oleh salah satu auditing firm yang bernama RD Auditors, dan di waktu bersamaan juga mereka sedang dalam proses diaudit oleh Certic sudah 99% ya. Jadi nanti kita akan bahas di belakang. Oke, nah selain dari itu kita bisa lihat sebenarnya Kepler ini memiliki beberapa produk lain seperti product traceability, equity transaction, dan juga supply chain finance. Tapi sekali lagi fokusnya lebih di DeFi ya. Tapi mungkin ke depannya mereka akan bahkan mungkin membuat suatu blockchain yang mandiri ya. Jadi sebelum kita masuk ke penjelasan lebih dalam, kita akan nonton dulu trailernya nih. Kurang lebih si Kepler Vault itu seperti apa. Oke, jadi itu dia tadi trailernya, atau mungkin lebih tepatnya seperti PR lah ya, PR mengenai promotional campaign mereka lah, yang mereka lakukan di berbagai macam platform-platform cukup besar. Ya, salah satunya di big screen-nya Nasdaq, big screen-nya Reuters, bahkan juga dia ada di big screen di Times Square. Ya, jadi lagi-lagi cukup masif, dan apa namanya, ya itu mungkin juga bisa membawa satu demand yang lebih tinggi lagi untuk si project dari Kepler Vault ini sendiri. Ya. Nah, tapi baik lagi, kita harus fokus ke dasarnya. Apakah dasarnya kuat atau tidak, ya. Nah, jadi seperti yang gua katakan di depan, ya, fokus kita lebih ke DeFi, tapi kita akan nyerempet juga ke beberapa project lain mereka.
ya, seperti salah satunya adalah equity transaction. Jadi Kepler ini seperti gua tadi bilang juga di depan, kemungkinan besar akan memiliki blockchain mandiri, ya, di mana dia akan transaksinya semua ya bukan berdasarkan nebeng di satu blockchain lain. Kalau sekarang gue lihat seperti dia masih nebeng di Ethereum, ya. Nah, jadi nanti dia akan menggunakan blockchain ini sebagai underlying teknologi untuk membantu fix asset secara on-chain, carry out valuation, confirmation, mortgage, ya, transaction, dan berbagai macam core enterprises lainnya, ya. Nah, selain dari itu juga, intinya mereka ingin membuat semua prosesnya ini secara on-chain dan datanya tidak bisa dioprek-oprek, ya, karena lagi-lagi blockchain itu yang benar dibuatnya, ya. Kalau blockchain yang benar buatnya harusnya immutable, nggak bisa dioprek-oprek datanya. Saat sudah kita masukkan, itu nggak bisa diubah lagi. Nah, selain itu juga mereka akan memiliki multiple ledger records, ya, untuk mengavoid management loopholes. Dan juga akan ada smart contract yang menggaransi distribusi dari transaksi secara secara benar dan hak-hak transaksi tidak diganggu gugat. Dan juga mereka akan ada juga audit lah, intinya kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya juga di sini ada untuk supply chain finance. Nah, ini untuk membantu urusan ya supply chain untuk multi-party alliances dan lain-lain. Yang lagi-lagi ini bukan fokus video kita. Sebenarnya fokusnya lebih ke sini ya, bagian DeFi-nya. Nah, jadi si Kepler ini bilang yang menjadi salah satu penyebab kenapa dia bisa memberikan yield yang cukup besar, ya. Lagi-lagi, sehari bisa sekitar 0,5% sampai 1,2% paling tingginya, which is quite big, ya. Dan menurut mereka itu karena dengan AI, big data, dan juga other technologies. Dan itu mengotomasikan switching dari DeFi protocols, ya. Nah, dengan seperti itu, ini akan membuat DeFi lebih simple dan juga bisa meng-create high net worth income untuk ekosistem secara ya bersamaan. Ya, jadi lagi-lagi fokus mereka adalah menggunakan AI algorithm untuk mengimplementasikan scanning protocols dan formulate strategi, ya. Juga ada big data ya untuk mengakses AI itu sendiri untuk membuat judgment yang accurate. Lalu juga intelligent scheduling untuk maximizing revenue, dan juga ada tim senior yang memang sudah mengerti dalam bidang investments. Nah, basically penjelasannya hanya itu saja, ya. Jujurnya menurut gua harusnya bisa lebih panjang, ya. Mungkin dari mana gitu dasar teknologinya dan lain-lain. Tapi untuk sekarang yang masih mereka mau jelaskan adalah hanya ya mereka menggunakan AI saja dan big data, ya. Lagi-lagi gue berharap dari Kepler harusnya ada penjelasan lebih detail bagaimana AI mereka bisa membuat yield yang cukup besar. Karena lagi-lagi 0,5% ya itu cukup besar untuk daily. Oke, jadi ini dia bagian DeFi dari Kepler, di mana kita bisa temukan di defikepler.com. Nah, bentuknya seperti ini. Bentuknya kurang lebih seperti DeFi in general. Kita tinggal connect saja wallet kita ke sini. Ya, tinggal kalian klik, nanti otomatis bisa lu pilih mau Trust Wallet, MetaMask, atau wallet-wallet lain juga bisa dipakai di sini. Ya. Kalau kita lihat di sini totalnya, ya ini mencapai 39 juta US dollars. Bahkan bisa dibilang lebih mendekati ke 40 juta US dollars. Total value lock yang ada di si Kepler DeFi ini. Jadi nggak main-main. Secara jumlah cukup besar. Dan sebenarnya si DeFi ini tuh bisa dibilang masih cukup baru. Dia itu baru launch di tanggal kedua Agustus 2022. Berarti baru ya kesannya sebulan lah, ya sebulan kurang. Jadi walaupun hanya dalam waktu sebulan kurang saja, TVL mereka sudah mencapai nyaris 40 juta US. Berarti demand-nya cukup tinggi, ya. Lagi-lagi mungkin penyebabnya adalah campaign mereka yang cukup masif, ya. Ada di big screen-nya Nasdaq, big screen-nya Reuters, dan lain-lain, ya. Nah, selain dari itu kita bisa lihat dalam 24 jam terakhir ada 1287 addresses yang aktif di dalam si DeFi aggregator-nya DeFi Kepler di sini, ya. Dan total address-nya itu mencapai di 82.397 addresses, which is quite big. Dan di sini bisa dibilang cara cara DeFi kerja ini cukup unik juga, ya. Jadi nggak bisa kita main masukin seenak jidat kita, ya. Di sini ada maximum utilized fund. Jadi andaikan sudah penuh, itu dia nggak akan terima lagi uang dalam satu periode waktu tertentu, ya. Nah, kalau di sini untungnya tinggal 27 menit lagi sudah selesai. Jadi ya buat lu nanti ini setelah videonya sudah up, kemungkinan besar lu udah bisa masukin lagi dana di sini, ya. Nah, tapi seperti yang kita bisa lihat dan gue sudah katakan di depan, yield-nya cukup besar jujurnya, ya. 0,69% hanya dalam sehari saja. Kemarin 0,69%. Nah, 7 hari ke belakang itu return-nya sebesar 5,04%. This is quite big.
ya. Dan jujurnya gue pribadi lebih suka kalau si Kepler ini ada penjelasan lebih detail. AI-nya seperti apa cara kerjanya. Lalu apa namanya si big data-nya seperti apa. Karena lagi-lagi ini satu return yang luar biasa besar. Jadi ya saran buat DeFi Kepler sih lebih baik dia ada penjelasan lebih detail. Kalau perlu ada inilah kesannya kayak disertasi lah. Ini gimana cara kerjanya ya. Karena lagi-lagi ini yieldnya cukup besar. Tapi yang unik dari sini adalah lu hanya dengan 1 USDT saja sudah bisa mulai ikut di sini. Seringkali salah satu barrier of entry dari DeFi adalah modalnya nggak bisa terlalu kecil-kecil amat ya. Di sini hanya dengan 1 USDT saja lu sudah bisa mulai mendapatkan income di sini atau mulai mendapatkan yield. Jadi buat lo yang pengen coba-coba ya well $1, $2 not that big ya. Jadi buat lo yang pengen coba monggo. Nah, selain dari itu juga, yang unik dari si Kepler ini adalah dia itu simple ya. Lu literally hanya ada satu saja ya produknya, nggak ada macam-macam. Tinggal connect wallet dan basically ya masukkan saja dananya ya. Dan bentuknya sekali lagi karena dia ini connect wallet, berarti ya masuknya ke DeFi. In theory ya non custodial, tetapi kalau sudah ke lock di sini otomatis ya dananya dipegang mereka. Ya jadi lagi-lagi gue ingatkan boleh coba-coba aja ya, tapi jangan ekstrim terlalu besar karena lagi-lagi belum ada penjelasan detail gimana cara AI-nya kerja, big data-nya seperti apa juga belum ada. Jadi kalau mungkin sudah ada penjelasan yang lebih detail mengenai itu, ya mungkin boleh tambah dana. Tapi for now, ya kalau lu penasaran boleh coba-coba dikit aja. Nah, selain dari itu juga, yang cukup unik dari DeFi Kepler ini, dia memiliki license dari Vincent. Ya. Nah, seperti apa kita akan coba bahas di segmen selanjutnya. Oke, dan ini dia MSB registration mereka di Financial Crimes Enforcement Network Department of the Treasury. Ya, jadi kasarnya ini adalah suatu izin yang diberikan oleh Department of the Treasury untuk satu perusahaan tertentu menjalankan kegiatan financial tertentu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dia itu memiliki registrasi dalam aktivitas dealer in foreign exchange, money transmitter dan seller of money orders. Dan kalau kita lihat di sini MSB activities-nya ini diperbolehkan di berbagai macam states di Amerika Serikat seperti Alabama, Alaska, American Samoa, Arizona, Arkansas, dan seterusnya. Lu bisa baca ya. Dan ini kita bisa lihat si date-nya ini di-receive pada tanggal 18 Januari 2022 ya, berarti awal tahun lah kesannya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, tapi satu hal yang harus gue note dulu, gue dapet ini langsung dari tim dev mereka ya, atau lebih tepatnya tim marketing mereka lah ya. Yang rada unik adalah gue coba cek di official website mereka, tapi nggak tercantum ini ya. Jadi gue nggak tahu nih, mungkin apa ini masih berlaku atau enggak. Tapi yang pasti ya, yang pasti kalau lu mau cek lagi di official website mereka, untuk si registration MSB ini udah nggak dicantumkan ya. Jadi ya take that with some consideration. Oke, dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian audit. Nah, audit ini bisa dibilang adalah satu hal yang wajib lah dalam dunia DeFi. Karena sudah terlalu banyak project-project DeFi yang jebol karena kodenya nggak kuat. Nah, tentunya kode nggak kuat ini bisa terjadi karena dua hal. Yang satu sengaja, yang kedua tidak sengaja. Yang tidak sengaja masuknya ke negligence, ya, kecelakaan. Gitu, memang ada kesalahan pembuatan. Yang kedua adalah sengaja. Nah, kalau sengaja ini berarti ya masuknya penipuan gitu. Makanya audit jadi sangat penting. Nah, untuk Certic kita bisa lihat dia sudah mulai diaudit sejak tanggal 25 Juli 2022. Berarti sudah waktunya cukup lama ya. Sudah 2 bulan. Dan mereka progresnya udah 99%. Ini udah tahap akhir ya, di mana mereka ini sedang reportnya udah beres ya, reviewnya udah beres, tetapi sedang dikirim balik ke tim dev. Nah, jadi tim dev sedang ngelihat apa saja permasalahan dari project mereka secara kode tentunya ya. Dan mereka di sini bisa putuskan untuk dibenerin atau cuma memang ada permasalahan seperti itu, mereka ngaku ya. Nah, jadi itu yang cukup penting. Nah, sekali lagi untuk yang Certic masih belum selesai auditnya ya, sedang dalam final stages. Jadi mungkin ya kalau sampai ada video kedua mengenai si Kepler ini kita akan bahas tentunya mengenai audit dari Certic. For now, yang kita bisa bahas adalah audit dari sini ya. Ini namanya RD Auditors. Basically cara kerjanya sama persis seperti Certic, tapi mungkin namanya belum sebesar Certic lah kesannya ya. Sama kayak lu satu perusahaan lah, perusahaan bisa pilih
untuk diaudit oleh misalkan auditor yang udah ternama atau masih baru. Nah, RD auditors mungkin masih termasuknya baru, ya. Kalau kita lihat di sini sama ya, mereka akan review smart contracts dan juga security analysis report. Nah, kalau kita di sini sesuai ya, namanya Kepler dan di-prepare-nya pada tanggal 3 Agustus 2022 ya. Dan kalau kita di sini salah satu yang gua ingin tekankan dulu adalah mereka ini auditnya cepet banget jujurnya ya. Bandingkan untuk Certic dia dari tanggal 25 Juli sampai sekarang masih belum beres, berarti 2 bulan ya. Nah, untuk si Kepler dia itu hanya tanggal 27 Juli sampai tanggal 3 Agustus, berarti hanya 3 hari saja, bukan 3, 6 hari saja ya. Berarti cukup pendek ya, jadi itu salah satu pertimbangan kita. Nah, selain dari itu kita bisa lihat di sini project scope-nya bisa dibilang nggak sepanjang dari Certic ya, otomatis lah Certic mungkin namanya lebih besar, jadi mereka auditnya lebih panjang, lebih komprehensif ya. Nah, jadi kita akan langsung loncat saja ke bagian summary. Kalau kita lihat di sini ya, summary-nya ternyata tidak ada masalah sama sekali ya, nggak ada critical, high, medium, low, atau very low, nggak ada sama sekali. Nah, jadi overall menurut dari RD Auditors, si Kepler ini tidak ada permasalahan ya. Nah, lagi-lagi ya, gue tekankan di sini mereka hanya bukan update, maksudnya mereka ini hanya audit selama 6 hari. Jadi ya tergantung loh. Kalau lu ngerasa ini udah cukup, ya monggo bisa silahkan langsung kalian mulai invest di sini. Tapi kalau gue pribadi mau tunggu dulu Certic juga nggak salah ya. Karena lagi-lagi ini udah 99% juga ya. Nah, setelah itu tinggal kalian baca ya, dan seperti biasa lah SOP-nya. Kita lihat ada permasalahan apa saja. Nah, kalau permasalahannya cukup besar, sentralisasi, misalkan owner bisa nyabut liquidity kapan aja dan lain-lain, nah itu harus dipertimbangkan apa mau invest atau tidak ya. Jadi kurang lebih seperti itu pembahasan untuk auditnya ya. Dan sebelum kita tutup, buat lo yang pengen tahu details lebih dalam mengenai Kepler, lo bisa masuk ke Telegram mereka ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, sekarang sudah totalnya 6.000 subscribers. Jadi buat lo yang tertarik, monggo bisa masuk ke Telegram mereka dan juga berbagai macam social media mereka yang lain juga. Oke, kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, yieldnya cukup besar, jujurnya ya. Sehari bisa sampai 0,5% tuh quite big. Ya, mengingat bahwa rata-rata return S&P setahun tuh 10%-an ya, itu pun nggak selalu. Nah, jadi lagi-lagi itu satu hal yang kita harus pertimbangkan, dan di waktu bersamaan penjelasannya menurut gua nggak extremely komprehensif ya. Jadi gua berharap tim dari Kepler bisa menjelaskan lebih detail kenapa dia bisa mendapatkan yield sebesar itu. Nah, selain dari itu, sayangnya untuk yang Certic masih belum selesai ya. Nanti mungkin andaikan ada video kedua kita akan bahas yang versi Certic. Dan untuk yang versi RD Auditors, gue nggak tahu nih, terlalu pendek menurut gue untuk audit hanya dalam waktu 6 hari saja. Jadi kalau buat lo yang ngerasa udah cukup dari RD Auditors, monggo boleh coba. Karena lagi-lagi kecil banget. Untuk masuknya hanya lo bisa $1 pun udah bisa cobain ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Kepler. Dan buat kalian yang belum nonton di CWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini. Dimana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorial with Toshi. Dan buat lo yang ingin mendukung TCI, bisa berbagai macam cara. Like, subscribe, klik bell icon, atau bisa juga kalian cek link reflektor di bawah. Ya, dan jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik bell icon, and see you on the next video.